Mami belum bilang kenapa Mami merah-merah. Evan terus mengejar jawaban sang bunda, Riana yang sedang memasak sampai dibuat bingung karenanya. Evan, kalau mau makan, jangan ganggu Mami terus, tegur Erik yang sedang berjalan menuju balkon bersama Derek yang baru saja datang. Evan mencabik, dia melipat tangannya di atas meja dan menekuk wajahnya. Riana tersenyum dan menggelengkan kepala. Duduk dengan aura bos yang mendominasi, Erik memberikan botol obat Riana pada sang asisten setelah dia tahu bahwa Riana tidak melihat ke arahnya. Pergi ke dokter ini, cari tahu kenapa dia memberikan obat ini kepada istriku, dan periksa latar belakangnya. Mengerti? Titah Erik. Baik tuan, ada lagi? Aku akan mengumumkan pembatalan pertunangan dengan Xianli. Kamu, tuan, tapi Madam Hanwil sudah menyiapkan pernikahan tuan dan Nona Xianli, dan ayah Nona Xianli juga akan mengadakan kunjungan ke kantor pusat minggu depan. Jika beliau sampai tahu bahwa Anda membatalkan pertunangan ini, maka saya takut kalau... Erik mengatuk erat bibirnya. Matanya kemudian melihat Riana yang sedang memasak untuk sarapan. Aku tidak mau semakin menyakitinya. Jika aku harus kehilangan The Royal demi dia, aku rela, ucap Erik pada akhirnya. Derek terkejut mendengar pernyataan Erik. Dia membasahi bibirnya dan melonggarkan dasi yang melingkari lehernya. Tuan, tolong bersabar sebentar lagi. Kita hampir mendapat bukti aktivitas ilegal Tuan Kerry. Jika Anda gegabah, takutnya... Erik mendesah. Dia kemudian memberikan kode pada bawahannya itu untuk pergi dari sana. Asisten pengganti Dev itu terpaksa undur diri dari hadapan pewaris The Royal itu. Mom, baunya sangat enak sekali. Erik menoleh. Suara Evan yang masuk ke telinganya membuatnya beranjak dari kursi yang ada di balkon dan menuju meja makan. Senyum terpasang di bibir laki-laki itu. Harum masakan yang sudah tersedia di atas meja menggugah seleranya. Laki-laki itu segera menarik kursinya dan duduk menanti jatahnya. Dan, apa yang kau lakukan di sini? Ketus Evan dengan mata melirik tajam pada sang ayah. Mami juga memasak untuk Daddy. Tidak tahu malu, Mami cuma bikin 2 porsi. 2 porsi untuk Mami dan aku, sahut Evan bangga dan kembali mengalihkan perhatiannya pada ibundanya yang sedang mengambil sup di panci. 1 porsi untuk Daddy, 1/2 porsi untukmu, dan 1/2 porsi untuk Mami. Senyum Evan memudar. Dia menoleh melihat ayahnya dengan bibir erat terkatup. Lalu kembali melihat bundanya dengan mata yang menggemaskan dan bibir mencabik. Mom, Daddy bilang aku hanya dapat 1/2 porsi. Adu Evan seperti biasa. Dia menggunakan lagi senjatanya, rengekan manja khas anak-anak. Alis Riana bersatu. Dia menghujam Erik yang terperangah karena kelakuan putranya dengan sorot mata tajam. Yang dapat 1/2 porsi bukan kamu sayang, tapi Daddy, ucap Riana dengan alis terangkat melihat mantan suaminya. Erik membuka mulutnya hendak membantah, tapi perkataan Riana selanjutnya membuatnya speechless. Karena Daddy sedang diet, imbu Riana. Anak, kau? Riana tersenyum manis pada putranya, lalu memberikan bocah itu sup hangat. Dia juga mengambil sosis, udang, telur ceplok, dan brokoli rebus, lalu menaruhnya di depan Erik. Lalu aku? Tanya Erik dengan senyum manisnya. Riana mendesah. Dia lantas mengambil piring, lalu mengambil beberapa potong brokoli, menyiramnya dengan saus manis dan meletakkannya di depan Erik. Anak, ini... Aku gak akan kenyang, ujar Erik dengan cengiran kudanya serta memberikan lagi piringnya pada wanita itu. Dad, Papa kan lagi diet. Apa yang Papa harapkan? Erik memicing melihat putranya yang duduk dan menikmati makanannya hingga mulutnya belepotan minyak. Riana mengelum senyum lalu mengambil posisi duduknya. Wina, ambilkan aku air minum. Titah Xianli yang baru saja masuk ke dalam rumah. Wanita itu melempar tubuh lelahnya ke sofa dan tidak mengindahkan banyaknya panggilan yang masuk ke ponselnya. Baik Nona, sahut Wina, asisten rumah tangga yang dibawa Irwan untuk melayani Xianli. Baru pulang?
Xianli mengerutkan alisnya sambil memutar kepalanya. Elena, ada apa lagi? Elena tersenyum. Wanita itu duduk di sofa yang bersebelahan dengan Xianli, lalu memangku kakinya. Sepertinya liveku berhasil, situasi terbalik sekarang. Kamu sudah lihat akunmu? Xianli mengambil ponselnya lalu membuka akun media sosialnya itu. Benar saja, makian dan hujatan yang 2 hari lalu ditujukan kepadanya kini beralih kepada Riana. Senyum menghiasi wajah cantik artis itu. Dia melihat sepupunya itu dan manggut-manggut. Pintar juga kamu. Elena mengerling. Kedua wanita itu terdiam saat asisten rumah tangga Xianli menghidangkan minuman untuk keduanya. Kamu pergi dari sini, jangan kemari kalau tidak aku suruh, mengerti? Titah Xianli. Asisten itu mengangguk patuh dan berjalan pergi. Lalu apa lagi yang mau kau bicarakan? Aku yakin bukan hanya soal berita ini. Xianli mengambil minumannya dan memberikan tatapannya pada Elena. Putri semata wayang Irwan itu tersenyum penuh arti. Aku sudah dapat orang yang bisa kita suruh untuk cari tahu latar belakang Trisa. Kita? Maksudmu? Kamu? Elena menghela nafas. Oke, aku. Kau senang sekarang? Sarkas Elena. Xianli menyeringai. Kalau terjadi sesuatu, jangan sampai kau menautkannya denganku. Aku akan membantu memberi dana, tapi semua tanggung jawab sepenuhnya milikmu. Mengerti? Elena memainkan rahangnya. Dia sangat kesal dengan jawaban Xianli. Tapi ya apa boleh buat, dia tidak memiliki uang. Dia harus puas dengan syarat yang diajukan tunangan Erik itu. Oke. Xianli tersenyum penuh kemenangan. Dia menenggak habis air putih di dalam gelasnya, lalu memainkan ponselnya. Sekarang, berapa yang kamu butuh? Tanya Xianli. Untuk awal, dia meminta 1M, selanjutnya tergantung kesulitan yang akan dihadapi. Xianli mengangguk, dia membuka ponselnya dan segera mengirim uang yang dibutuhkan Elena. Aku sudah kirim ke rekeningmu, aku tunggu kabarnya. Xianli berdiri dan berjalan menuju kamarnya. Li, kenapa kamu gak sekalian naik jetnya Erik? Pertanyaan Elena yang tiba-tiba itu tidak disangka menyulut kemarahan di dalam hati artis berdarah Taiwan Itali itu. Wanita itu memutar tubuhnya dan dengan tatapan tajam membunuh, dia memandang Elena. Apa aku wajib memberimu laporan? Memangnya kamu siapa? Berani-beraninya kamu menginterogasiku, ha? Elena tersentak. Dia berdiri dan menggeleng. Li, interogasi apanya? Aku cuma apa? Cuma mau menertawakan aku karena Erik meninggalkan aku? Begitu? Tukar Xianli dengan mata menyala penuh amarah. Astaga, bukan itu maksudku. Cih, dasar munafik. Cepat pergi dari sini. Elena mendesah. Dia mengangkat tangannya dan mengangguk. Oke, aku pergi. Gak usah marah-marah gitu kali. Di lantai teratas gedung Sans Media. Pak, untuk rencana peresmian studio di Surabaya minggu depan, apa Anda ada request? Irwan menggigit bibir bawahnya. Nggak ada, tapi aku mau kamu booking 1 kamar. Aku nggak mau terlalu lelah. Acaranya dari siang sampai sore, kan? Iya, Pak. Oke, siapkan 1 kamar untukku. Baik, Pak. Dan saya sudah mendapat laporan soal Nyonya Wendy. Irwan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat asisten pribadinya itu. Apa dia memang beli apartemen buat berondong selingkuhannya itu? Dia memang selingkuh kan? Ini laporannya, Pak. Bapak lihat sendiri aja, saut asisten pribadi Irwan itu dengan ragu. Laki-laki itu menyodorkan sebuah kertas pada sang atasan lalu segera berpamitan. Irwan membaca satu persatu nama penghuni yang ada di teras itu, di kertas itu. Hingga matanya terhenti pada satu nama yang tidak asing baginya. Trisa Meriana. Laki-laki itu membaca tulisan yang ada di kertas itu dan seringnya pun terukir. Jadi, dia beli apartemen ya? Gumamnya. Lelaki itu lantas mengambil gawainya dan menelpon seseorang. Setelah menunggu beberapa detik, akhirnya panggilannya dijawab juga. Halo bos, apa kabar? Sapanya dengan kekehan. Gini, aku mau minta tolong sama kamu.
Sementara itu Riana dengan enggan mengambil ponselnya. Wanita itu menekuk wajahnya namun menerima juga panggilan itu. "Halo," kata Riana. "Oh, ada yang marah?" Sahut suara Briton di seberang telepon. "Aku lagi sibuk banget bikin sketsa, terus checking produksi. Jadi tolong dipercepat ngomongnya." Oke, ratuku sayang. Aku sekarang lagi di mall sama Evan dan Diane. Apa kamu mau nitip sesuatu? Riana mengusap dahinya. Ia merasa canggung, namun juga senang mendengar Erik memanggilnya dengan sebutan sayang. Enggak ada. Mungkin belikan Evan beberapa potong baju rumah. Diane juga. Permintaanmu, perintahku. Aku akan belikan sekarang. Oke? Sekarang kamu balik lagi kerja. Apa nanti mau aku jemput? Enggak usah, seru Riana cepat. Wanita itu kemudian menutup mulutnya dan melihat ke pintu. Takut ada orang yang mendengarnya. Hening, Riana tidak mendengar apapun dari seberang telepon kecuali suara ramai di belakang. Erik? Ya? Jangan jemput aku tidak mau menambah gosip yang sudah ada, please. Pinta Riana. Terdengar hembusan napas kasar di speaker ponsel Riana. Mau bagaimana lagi, dia sudah mendapat masalah sejak kemunculan Erik. Ditambah lagi dengan fitnah yang dilancarkan Elena. Oke, aku dan Evan juga sepertinya akan pulang telat. Ada berkas-berkas yang harus aku tanda tangani di kantor WOW. Riana bernapas lega, wanita itu tersenyum dan menutup teleponnya. Capek banget, keluh Riana seraya memijat tengkuknya. Wanita itu berjalan melenggang menuju apartemennya dan membuka pintu. Alisnya menyatu saat melihat lampu apartemennya menyala. Erik, Evan, kalian sudah pulang? Panggil Riana seraya meletakkan tasnya di meja tamu lalu melangkah menuju ruang keluarga. Erik, Evan, Diane, halo, serunya lagi. Tidak ada jawaban. Perasaan tak enak muncul di benak wanita itu, tapi segera ia tepis. Bunga, gumam Riana. Lantas mendekati buket bunga yang diletakkan di atas meja dan mengambilnya. Evan, Erik, di mana kalian? Riana memutar tubuhnya, senyum yang menghiasi bibirnya ketika hilang. Matanya juga melotot melihat sosok di depannya. Kau? Keluar atau apa sayang? Panggil keamanan? Tamu tidak diundang itu melangkah mendekat dengan seringai devilnya. Riana memundurkan langkah berulang kali. Dia menelan salivanya karena rasa geram dan takut yang mulai mendera. Ekspresi pria itu mengingatkannya pada kejadian lebih dari 1 dekade lalu, di mana saat itu wajah dengan ekspresi yang sama berjalan mendekatinya lalu mengangkat dan melemparnya dengan brutal keluar rumah hingga kepalanya membentur dinding sumur. Tubuh kurusnya lemas tidak berdaya di tengah genangan darahnya sendiri yang bercampur dengan air hujan. Dia menatap nanar ke dalam rumahnya, di mana sayup-sayup teriakan ibunya di antara derasnya hujan terdengar. Mengingat hal itu tubuhnya gemetar, jantungnya bergemuruh, namun dia menguatkan diri, tidak ingin membuat lawannya itu senang. Trisa, atau harus kupanggil Riana? Dada Riana seakan terhenti berdetak, matanya membulat. Tidak pernah sekalipun ia berpikir bahwa laki-laki itu mengetahui nama panggilannya itu. Hanya orang terdekatnya saja yang memanggilnya dengan nama itu. Sedangkan di kampusnya semua memanggilnya dengan nama Trisa. Dan panggilan anak adalah panggilan kesayangan Farida padanya, yang kemudian diikuti Sita dan yang kedua suami sahabatnya itu, lalu yang terakhir Erik dan Diane. Jadi dia selama ini tahu siapa aku? Kalau begitu Xianli dia, lalu Dimas, Elena? Batin Riana bergejolak, matanya membola karena terkejut. Kenapa? Kaget. Jangan takut, kalau kamu mau menurut, maka kejadian di klub 4 tahun lalu itu tetap akan tertutup. Dia tahu juga soal itu. Bukannya Erik sudah mengatasinya? Apa dia gagal? Batin Riana.
Pak Irwan, Anda sangat menjijikan, hardik Riana. Wanita itu mengeratkan bibirnya. Matanya memerah karena amarah yang membakar. Seringai Irwan perlahan surut. Matanya berubah dingin menatap wanita itu. Jangan sok cuci. Bukannya kau juga sama? Sudah beberapa laki-laki yang kau ajak tidur, hah? Kau tahu kenapa aku lama memberikan restu pada Dimas untuk menikahimu? Karena aku tahu siapa kamu, perempuan munafik. Darahnya semakin mendidih mendengar itu. Wanita itu mengepalkan tangannya hingga buku kuku tangannya memutih. Dan apa Anda berpikir saya peduli dengan itu? Sahut Riana. Cih, Anda memberi restu atau tidak penting sama sekali. Wajah Irwan menggelap. Dia berjalan maju lalu grab. Laki-laki itu mencengkram dan menarik kuat tangan Riana, memaksa wanita itu mendekat. Riana melirik jijik tangan yang membelai rambutnya. Hembusan napas beraroma tembakau dari hidung dan mulut pria itu mengenai pipi halus Riana dan membuatnya ingin memuntahkan makan malamnya tadi. Riana, asal kau tahu, tidak ada yang bisa mencegah Irwan untuk mendapatkan yang dia mau. Dan kau malam ini akan menghabiskan malam bersamaku. Desis Irwan. Laki-laki itu memiringkan kepalanya dan menghirup harum tubuh mantan istri Erik itu, lalu kembali membelai rambut indah sang desainer. Bibir Riana bergetar, air mata mengintip di ujung matanya. Wanita itu menatap nyalang pada laki-laki yang wajahnya hanya beberapa senti saja darinya itu. Kau berani menyentuhku, maka akan aku pastikan kau menyesal seumur hidupmu, Irwan. Irwan mengangkat alisnya dan melihat remeh wanita itu. Menyesal? Irwan terkekeh. Dia mengusap mulutnya, lalu membelai halus pipi Riana. Riana, yang menyesal itu kamu. Kalau kamu terus menolakku, aku bisa dengan mudah mendapatkan kartu untuk masuk ke apartemen ini. Jadi akan sangat gampang juga buatku untuk memberikan bukti kepada media sosial kamu yang suka memasukkan laki-laki ke apartemenmu ini. Riana mendorong adik ayahnya itu sekuat tenaga. Dengan mata memicing dia menunjuk laki-laki itu. Keluar!